Nama saya adalah Yayan Hendrian STMkom. Saya adalah dosen tetap di Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika, Program Studi Teknologi Komputer. Berikut ini saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Jaringan Komputer. Mata kuliah Jaringan Komputer ini adalah mata kuliah yang menjadi mata kuliah wajib di Fakultas Teknik dan Informatika, Program Studi Teknologi Komputer untuk mahasiswa Diploma 3 maupun mahasiswa Strata 1. Mata kuliah Jaringan Komputer ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengenal perangkat keras, mengenal perangkat lunak jaringan komputer, mengetahui kegunaan dan manfaat jaringan komputer, serta mengaplikasikan jaringan komputer ini dengan menggunakan perangkat yang berbasis Cisco. Bentuk luaran yang diharapkan dijabarkan dalam bentuk CPMK. Yang pertama, mahasiswa akan mengenal dan memahami definisi jaringan komputer, fungsi jaringan komputer, dan dapat mengetahui keamanan jaringan komputer. Yang kedua, mahasiswa akan memahami IP address serta penggunaannya dalam jaringan komputer. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami perangkat keras dan perangkat lunak pembentuk jaringan komputer. Yang keempat, mahasiswa memahami jenis-jenis topologi jaringan komputer. Yang kelima, mahasiswa memahami konsep Open System Interconnection atau disebut dengan OSI. Yang keenam, mahasiswa memahami fungsi switch dan konfigurasinya di software Cisco. Berikutnya, saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan konsep DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, delivery. Saya akan menjelaskan kepada mahasiswa materi-materi jaringan komputer melalui slide PowerPoint yang telah saya siapkan. Kemudian, selain dari materi PowerPoint tersebut, mahasiswa juga diharapkan memiliki buku ataupun textbook yang berhubungan dengan jaringan komputer. Dan ditambah juga dengan jurnal-jurnal ilmiah, baik itu jurnal nasional ataupun jurnal internasional yang berhubungan dengan jaringan komputer, agar wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang jaringan komputer semakin bertambah. Selain itu, saya juga selalu meminta kepada mahasiswa untuk bisa menciptakan ataupun membuat sebuah jurnal ilmiah dengan bekerja sama bersama dengan teman kelompoknya ataupun bersama dengan dosen-dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Metode yang kedua adalah interaction. Dalam hal interaction ini, saya telah menyiapkan yaitu satu grup WhatsApp yang nantinya grup WhatsApp ini digunakan untuk diskusi, untuk penyampaian informasi ataupun penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan akademik dan juga berkaitan dengan mata kuliah jaringan komputer. Selain itu, untuk interaksinya ditambah juga dengan satu buah aplikasi yang telah diciptakan oleh Universitas Bina Sarana Informatika, yaitu aplikasi MyBase. Di dalam aplikasi ini digunakan untuk mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Aplikasi MyBase ini digunakan mahasiswa untuk absensi, untuk melihat tugas, untuk melihat
berbagai macam modul dan juga file-file pendukung yang berhubungan dengan mata kuliah jaringan komputer. Dan di dalam aplikasi MyBase juga mahasiswa dapat melakukan diskusi ataupun tanya jawab yang berkaitan dengan mata kuliah jaringan komputer. Metode berikutnya adalah asesmen. Untuk asesmen ini telah dituangkan dalam sebuah kontrak perkuliahan yang harus ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa ketika pertama kali masuk kuliah di pertemuan pertama. Di dalam kontrak kuliah tersebut terdapat keterangan mengenai penilaian yang nantinya akan dilakukan. Yang pertama, penilaian diambil dari absensi mahasiswa dengan bobot 20%. Yang kedua, penilaian diambil dari tugas-tugas mahasiswa, baik itu tugas individu, tugas kelompok, ataupun tugas presentasi dan diskusi. Untuk penilaian yang ketiga, diambil dari ujian tengah semester dengan bobot 25%. Penilaian yang keempat diambil dari ujian akhir semester dengan bobot 30%. Untuk bisa lulus dalam mata kuliah jaringan komputer ini, mahasiswa harus mendapatkan nilai di atas 60 dengan nilai C, yaitu rentang 60 sampai dengan 69. Sedangkan untuk nilai B berada pada rentang angka 70 sampai dengan 79. Sedangkan nilai A berada pada rentang angka 80 sampai dengan 100. Selain penilaian yang dilakukan secara akademis, penilaian juga dilakukan berdasarkan sikap, moral, dan etika mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah jaringan komputer. Sebelum memulai perkuliahan, mahasiswa sudah dibekali dengan RPS, RPP, silabus, kontrak perkuliahan, modul, dan juga RTM yang nantinya akan mereka gunakan dalam kegiatan belajar mengajar mata kuliah jaringan komputer. Berikutnya, marilah saksikan cuplikan dari pengajaran yang telah saya lakukan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kamera saya buluk, Pak. Gak apa-apa. Yang penting kelihatan jati dirinya bahwa kalian adalah mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Di kesempatan kali ini, mohon izin saya sebagai dosen yang ditunjuk untuk pengampu mata kuliah jaringan komputer. Kita akan melewati satu semester ini dalam mata kuliah jaringan komputer yang nantinya lebih ditekankan pada student center learning. Oke, sebelum kita masuk ke materi jaringan komputer, saya akan share screen terlebih dahulu. Inilah CPMK, RTM, rubrik, dan juga nanti ada RPS serta kontrak perkuliahan yang akan kita jalani selama satu semester ini. Ya, ini adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah kita, yaitu mata kuliah jaringan komputer, yang merupakan mata kuliah unggulan di program studi Teknologi Komputer Fakultas Teknik dan Informatika, ini dengan bobot 4 SKS, dan ini menjadi mata kuliah utama kita yang harus dikuasai oleh mahasiswa program studi Teknologi Komputer. Capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi di mata kuliah jaringan komputer ini kita berharap
bahwa mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran mampu memahami konsep jaringan komputer dan konsep keamanan pada jaringan komputer. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu merancang pengalamatan jaringan dengan menggunakan IP address versi 4 dan menggunakan metode subnetting. Yang berikutnya, mampu menjelaskan dan memahami tentang perangkat-perangkat pembentuk jaringan, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak jaringan komputer, kemudian memahami media transmisi, dan juga memahami sistem dalam penyambungan komputer. Kemudian CPMK yang keempat adalah mampu memahami dan mengenali jenis-jenis topologi jaringan komputer. Jadi nanti kalian akan mendapatkan materi tentang skema jaringan komputer, kemudian topologi jaringan komputer, dan bagaimana komputer satu dengan yang lain itu saling terkait. Untuk CPMK yang kelima adalah mampu memahami tentang konsep dari 7 layer OSI ya. Jadi ini ada 7 lapisan OSI yang nanti kalian harus pahami konsep dan penggunaannya. Kemudian CPMK yang keenam adalah mampu memahami fungsi dari perangkat switch. Ini merupakan perangkat utama yang banyak digunakan di jaringan komputer, serta menguasai konfigurasi dasar pada Cisco IOS. Ini adalah software yang kita gunakan ya, menggunakan Cisco IOS. Kemudian CPMK yang ketujuh adalah memahami fungsi dasar perangkat router dan memahami konsep routing, baik itu routing statis maupun routing dinamis, serta mengimplementasikannya pada jaringan komputer. Berikutnya saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah jaringan komputer. Ya, mata kuliah jaringan komputer bertujuan agar mahasiswa belajar mengenal definisi jaringan komputer, perkembangan jaringan komputer sampai dengan saat ini, kegunaan dan manfaat jaringan pada kehidupan sehari-hari, dan mahasiswa diharapkan mampu mengadaptasi dan juga mampu mengenal dan menggunakan topologi jaringan dengan menggunakan perangkat berbasis Cisco. Itu ya, dapat mengaplikasikannya ya. Jadi tidak hanya belajar teori, tapi juga dapat mengaplikasikan dari jaringan komputer ini. Nah, bahan kajian kita yang akan kita lewati selama 1 semester ini, yang pertama ada jaringan komputer, yang kedua ada IP address, yang ketiga ada perangkat jaringan, yang keempat instalasi media transmisi jaringan, yang kelima ada topologi jaringan, yang keenam ada switching, 7 routing dan router fundamental. Kemudian yang 8 7 layer OSI. Yang ke-9 adalah pembuatan jaringan sederhana, baik itu jaringan yang menggunakan kabel maupun jaringan nirkabel. Ya, ini adalah bahan kajian kita yang akan kita pelajari bersama-sama selama 1 semester ini. Dan berikutnya adalah daftar referensinya yang nanti wajib kalian miliki ya. Daftar referensi ini tidak mesti buku-buku luar negeri atau buku yang berbahasa Inggris, boleh juga buku-buku yang berbahasa Indonesia yang bisa kalian dapatkan di toko buku ataupun secara online gitu ya. Nah, di sini yang kita utamakan untuk buku referensinya, yang pertama adalah buku dari Kurose, James F. dan Ross Gateway, yaitu keluaran tahun 2013 tentang Computer Networking, A Top-Down Approach, 6th edition. Kemudian buku yang kedua karangan dari Angeluscu Silvia, yaitu Certification All in One for Dummies. Kemudian buku yang ketiga adalah karangan Hu, Chan, Wall, and Irwin, J. David, 2013. Ini Introduction to Computer Network and Cyber Security. Kemudian buku yang keempat ini adalah dari Scott Hampson, to CCNA, itu Portable Command Guide, 2nd edition. Dan buku yang kelima adalah Todd Lamb, tahun 2014, ini tentang CCNA dan CCNNT untuk IOS Command Survival Guide. Dan untuk yang pendukungnya ini adalah Cisco Network Academy, itu adalah website ya, website NetAcad, yang nanti kalian setelah belajar jaringan komputer diharapkan nanti kalian ikut sertifikasi ya, ada sertifikasi CCNA 1, CCNA 2, CCNA 3, CCNA 4 untuk sertifikasi profesional yang mengakui bahwa kalian adalah seorang yang ahli di bidang IT, khususnya di bidang jaringan komputer. Itu keluaran dari Cisco nanti ya, ada Cisco Network Academy. Kalian bisa masuk ke websitenya nanti tuh, ke www.netacad.com. Nanti kalian bisa ikut kursusnya. Nah, ini ada sertifikatnya nanti nih, bisa digunakan sebagai sertifikat pendukung
untuk ijazah kelulusan nanti ya. Jadi ada ijazah pendamping, ada ijazah utama gitu. Ijazah utama itu yang berisi nilai-nilai kalian selama semester 1 sampai dengan lulus, dan ijazah pendamping adalah berisi berbagai macam kegiatan, sertifikasi, kemudian seminar dan lain-lain gitu ya, yang menyatakan bahwa mahasiswa itu aktif. Ya, berikutnya saya langsung menuju ke kegiatan kita, bahwasanya untuk mata kuliah jaringan komputer ini akan berlangsung selama 16 pertemuan, di mana 1 sampai 7 pertemuan itu kita tatap muka, kemudian pertemuan ke-7 itu ada UTS, pertemuan ke-8 pertemuan ke-7 itu adalah review materi, kemudian atau biasanya ada tugas juga ya, atau kuis. Pertemuan ke-9 kita ada UTS, pertemuan ke-10 sampai dengan 14 kita ada materi lagi dan juga ada praktik nantinya. Kemudian pertemuan ke-15 kita ada review materi lagi dan juga kuis untuk persiapan UAS, dan di minggu ke-16 adalah ujian akhir semester. Nah, nanti di sini setelah kalian melewati semua ini, tentunya kita ada asesmennya, itu ada penilaiannya. Apa aja bobot penilaiannya? Nah, di sini bobot penilaian yang diajukan dan bobot penilaian yang sudah ditetapkan dari pihak kampus. Yang pertama adalah untuk kehadirannya 20% bobotnya, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 30%. Nah, tugasnya ini nanti bermacam-macam ya. Ada tugasnya ini bersifat tugas tes tertulis. Kemudian ada juga tugas dalam bentuk tugas tanya jawab diskusi di kelas gitu ya. Ada juga tugas dalam bentuk presentasi. Kemudian tugas harian dan tugas mingguan serta tugas kelompok gitu ya. Kemudian untuk kehadiran ini diambil dari absensi kalian melalui aplikasi MyBase yang sudah disediakan oleh Universitas BSI. Kemudian untuk UTS kita lakukan secara daring. Jadi UTS-nya ini bisa kalian lakukan secara online. Kita sudah siapkan aplikasinya. Nanti kalian bisa mengerjakan itu sebanyak 50 soal dalam waktu 1 jam. Kemudian untuk UAS-nya juga sama. Kita sudah siapkan. Nanti kalian harus mengerjakannya dalam waktu 1 jam sebanyak 50 soal ujian akhir semester. Nah, jadi jenis asesmennya ada tes tertulis, kemudian tes kinerja atau praktik, dan tugas portofolio. Nah, namun selain penilaian yang tadi, kita tidak menyampingkan juga bahwa masih ada penilaian yang lain, yaitu dari segi moral, etika, tata krama, dan itu menjadi poin penilaian tersendiri yang dapat nanti menjadi nilai sikap dalam mata kuliah ini. Itu. Ya, untuk penilaian dan asesmen, apakah sudah jelas atau masih ada pertanyaan? Silakan jika ingin disampaikan atau masih ada yang ingin ditanyakan. Sudah jelas, Pak. Oke, sudah jelas ya. Ya. Ya, berikutnya adalah ini range nilainya ya. Jadi, kalau kalian mau lulus mata kuliah ini, syaratnya minimal kalian harus mendapatkan total angka keseluruhan dari tugas, absen, UTS, UAS, itu rata-ratanya harus minimal 60. Syaratnya itu ya, minimal 60. Karena range adalah 60 sampai 69 untuk nilai C. Nah, ini nilainya minimum banget ya, minimalis ini. Lulus tapi minimalis. Kalau bisa jangan C gitu ya. Ya minimal B lah gitu. Atau seperti Syam dan Rizka nih di semester 1 kan rata-rata udah dapat A semuanya kan. Nah, ini bagus nih. Jadi nanti IPK-nya bisa 4 gitu. Nah, minimal kalian bisa B lah ya di 70 sampai 79, atau ini nilai A nih memuaskan antara 80 sampai 100. Nah, ini membutuhkan effort dan kerja keras, kemudian membutuhkan usaha kalian selama 1 semester. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi pertemuan pertama. Siap, cukup Pak. Cukup ya, udah jelas ya. Ya, kalau sudah jelas, ini saya stop share dulu. Kita akan masuk ke materi pertemuan pertama. Ya, di pertemuan pertama ini seperti yang tadi sudah dijelaskan di RPS, bahwa di pertemuan pertama ini kita akan
mempelajari tentang jaringan komputer, itu pengenalan jaringan komputer terlebih dahulu. Jadi kita harus mengenal dulu ya, supaya kita tahu, supaya kita bisa memaksimalkan nanti ya penggunaan jaringan komputer itu. Kita bisa mengoprek-oprek lah ya, mengoprek-oprek peralatan, perangkat keras, perangkat lunak jaringan komputer. Nah, kita harus kenal dulu nih. Nah, yang pertama, mungkin kalian sudah pernah dengar atau sudah pernah tahu jaringan komputer. Ya, silakan. Dimulai dari Asyam. Muhammad Syam, coba menurut Syam itu jaringan komputer itu apa sih? Menurut saya Pak, jaringan komputer itu adalah suatu perangkat membantu untuk menghubungkan dari perangkat keras dengan perangkat keras yang lainnya melalui jaringan. Oke, terima kasih. Ya, bagus. Sudah sedikit memahami tentang jaringan komputer. Berikutnya, bagaimana pendapat dari Rizka Kurnia Septiani tentang jaringan komputer? Apa sih yang ada di benak Rizka itu tentang jaringan komputer? Kalau menurut saya, jaringan komputer itu hubungan dari beberapa device yang biasa kita gunain buat kayak misalnya komunikasi sama orang lain, atau untuk bisa mendapatkan informasi dari luar. Ya, bagus. Terima kasih. Applause buat kalian. Ternyata kalian sudah memiliki pemahaman dan juga sudah sedikit ya mengetahui tentang jaringan komputer. Mungkin dulu pernah belajar ya di SMK atau pernah belajar di SMK, di SMA tentang jaringan komputer, atau sudah mengalami ya, sudah menjadi pelakunya nih yang merasakan manfaat dari jaringan komputer gitu kan, bisa internet gitu kan, bisa chatting, bisa WA dan segala macam, dan itu berhubungan dengan jaringan komputer. Ya. Jadi yang dimaksud dengan jaringan komputer ini adalah hubungan dua buah device atau lebih. Jadi minimal harus ada dua ya, minimal harus ada dua. Kalau satu belum dianggap sebagai jaringan komputer. Harus ada dua. Minimal ada dua device atau lebih yang digunakan untuk berkomunikasi di antara device tersebut dengan bantuan perantara, gitu ya. Harus ada perantaranya nih. Jadi hubungan dua device atau lebih yang digunakan untuk berkomunikasi di antara device tersebut dengan bantuan perantara. Karena kalau nggak ada perantaranya nggak bisa. Nah, perantaranya nih nanti ada dua ya. Ada perantaranya nih berupa perangkat yang menggunakan kabel. Yang kedua adalah menggunakan nirkabel. Jadi ada media transmisinya. Jadi dua device ini digunakan untuk berkomunikasi, bertukar data melalui media transmisi dan juga perangkat perantara. Nah, media transmisinya adalah media transmisi yang berupa kabel dan nirkabel, gitu ya. Contohnya kalian menggunakan kabel UTP, gitu ya. Seperti yang ini nih, yang ada di gambar yang kalian lihat ini menggunakan kabel UTP. Atau menggunakan kabel STP, atau kalian di rumahnya nih pakai WiFi ya dari IndiHome atau dari MyRepublik atau dari provider-provider yang lain. Nah, itu menggunakan kabel juga tuh. Nah, kabelnya itu adalah kabel fiber optik. Kemudian yang berikutnya yang menggunakan nirkabel, berarti menggunakan sinyal ya, wireless gitu. Itu menggunakan perangkat akses point. Nah, di sini perangkat perantaranya itu ada beberapa jenis. Nah, ini kita akan bahas di slide berikutnya ya. Ya, karena kalau bahasa Inggrisnya kabel kan wire. Nah, kalau wireless berarti kan minim kabel. Nah, maksudnya itu tidak menggunakan kabel. Gitu. Oke, paham ini mengenai jaringan komputer? Paham, Pak. Ya. Oke, kalau paham, coba diulangi Rizka Kurnia Septiani. Tadi jaringan komputer yang definisi lengkapnya seperti apa? Jaringan komputer adalah hubungan antara minimal tuh dua buah device yang bisa digunakan untuk komunikasi. Nah, dia perlu media transmisi, bisa pakai kabel ataupun tidak pakai kabel atau nirkabel, wireless. Oke, bagus. Berarti masih ingat ya. Oke, good job, pintar. Ya. Berikutnya untuk komponennya. Nah, ini ada komponen-komponen pembentuk jaringan. Nah, komponen pembentuk jaringan ini ada
3 jenis. Ini ya, 3 komponen pembentuk jaringan. Ini menjadi syarat utama nih. Yang pertama, harus ada end device-nya atau komponen perangkat akhir ya yang menggunakan jaringan komputer sebagai usernya nih. Gitu. Kalau end device-nya adalah ini ya, komputer, laptop, handphone, nah itu adalah end device. Jadi end device-nya adalah laptop, komputer, handphone, pokoknya segala apapun yang terhubung dengan jaringan komputer sebagai penggunanya atau usernya itu adalah end device. Sedangkan perantaranya, perantara perangkatnya itu tadi ada hub, switch, router, repeater, bridge, kemudian ada modem. Nah, itu perantara perangkat jaringan. Jadi dia sebagai media penghubungnya nanti. Kemudian yang ketiga komponennya adalah media transmisi. Jadi media transmisinya adalah yang menghubungkan ya, media sebagai penghubung antara perangkat satu dengan perangkat yang lain gitu. Kan ada end device-nya tadi, ada komputernya, kemudian ada perantaranya nih, ada switch-nya. Nah, antara laptop dengan switch ini harus ada media transmisinya nih. Harus dia bisa nyatu, harus bisa terhubung supaya dia bisa berkomunikasi, yaitu media transmisi sebagai media penghubungnya. Itu media penghubungnya berupa kabel dan juga berupa nirkabel. Gitu. Ya, sampai sini apakah sudah jelas ini? Ada pertanyaan kah? Sudah cukup jelas, Pak. Sudah cukup jelas ya. Oke, Ya. jadi Izin, komponen pembentuk jaringan Mau tanya, itu Pak. ada apa aja, Asyam? Izin Pak mau tanya tadi Ya, silakan. untuk media transmisi untuk nirkabel selain router apa aja Pak? Oh, media transmisinya ya, yang nirkabel ya. Ya. Ya, media transmisi yang nirkabel. Jadi selain menggunakan Wi-Fi nih untuk yang akses point ya, itu bisa juga dengan menggunakan Bluetooth. Mungkin kalian pernah nih menggunakan ada handphone dengan handphone, kemudian kirim data itu menggunakan Bluetooth atau menggunakan infrared, gitu ya, menggunakan infrared, tapi jaraknya harus dekat. Itu dia masalahnya. Itu kalau yang untuk yang Bluetooth ataupun infrared dia jaraknya harus dekat. Berbeda dengan menggunakan access point. Access point kan jaraknya bisa sampai beberapa puluh meter gitu kan, masih kedetek nih asalkan sinyal masih bagus gitu. Dan harus diperhatikan letaknya nanti dalam perancangan bangunannya. Ini letaknya mau diletakkan di mana yang nanti jangkauan dari access point-nya ini sinyalnya bisa menjangkau semua area yang dicangkup gitu. Udah jelas? Siap, jelas Pak, terima kasih. Ya, oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan lagi? Cukup Pak. Cukup ya? Ya, kalau sudah cukup, berarti untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan. Jadi kita hari ini sudah belajar mengenal jaringan komputer, kemudian kita juga sudah mengenal media transmisinya, kita mengenal perangkat kerasnya itu end device-nya, kemudian perantara perangkat jaringannya, media transmisinya, dan bagaimana konsep suatu jaringan ini bisa terbentuk gitu ya, bisa terjadi komunikasi antara dua perangkat atau dua device gitu. Dan nanti sebagai tugas untuk kalian kerjakan nantinya, ini tugasnya sudah saya upload di Mindbase. Itu tugasnya kalian harus mencari informasi gitu ya. Dan mulai dari sekarang kalian harus mendownload aplikasi Cisco Packet Tracer. Nanti di Cisco Packet Tracer itu ada berbagai macam teknik untuk menyambungkan antar perangkat atau kita mendesain di situ ya, mendesain perangkat di Cisco Packet Tracer gitu ya. Oke, berikutnya untuk tugasnya, ini saya stop share dulu. Ya, apakah sudah terlihat ini? Siap, jelas Pak. Sudah, Pak. Ya, ini adalah tugas pertama kalian supaya kalian bisa memahami jaringan komputer dan memahami perangkat-perangkat yang digunakan. Itu ya. Siap, jelas Pak. Sudah, Pak. Jelas. Oke, baik kalau sudah jelas. Terima kasih untuk kehadiran kalian pada perkuliahan hari ini. Terima kasih juga karena kalian sudah meluangkan waktunya dan sampai ketemu lagi
di pertemuan berikutnya silakan kalian pelajari materi pertemuan kedua untuk persiapan minggu depan. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga kalian tetap sehat walafiat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.